Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Putri Areta dengan NIM C2401241048 yang akan menjelaskan hasil kajian kami mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar kuning Selarodes Lepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Malaka. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari sifat hayati dari ikan serta faktor lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi pemanfaatan sumber daya perikanan yang besar. Salah satu perairan yang terdapat di Indonesia merupakan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran padat yang terdapat di Indonesia dan juga memiliki tekanan ekologis yang tinggi. Ikan selar kuning dapat ditemukan di Selat Malaka. Ikan selar kuning memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga banyak ditangkap oleh para nelayan. Berikut waktu dan lokasi kami melakukan praktikum dimulai pada tanggal 30 Agustus 2025 hingga 8 November 2025 di Laboratorium Biologi Perikanan dan Ruang Kelas MSPI. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan selama praktikum, yang pastinya dibutuhkan ikan selar kening sebagai sampel penelitian. Pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan merupakan hal-hal yang harus dikaji. Pada pertumbuhan, diukur morfometriknya, pada reproduksi, diurai telurnya untuk melihat gonadnya, pada makanan ikan, diburai dan dibedah usus serta lambungnya untuk melihat biota apa saja yang dimakan oleh ikan selar kuning. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan-perhitungan yang kami lakukan pada analisis data. Pada pertumbuhan ikan, dihitung distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan juga faktor kondisi. Pada reproduksi, dihitung indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunitas, dan diameter telur. Pada makanan ikan, kami melakukan menghitungkan pada indeks propenderet, luas relung, tumpang tindih, dan juga panjang usus relatif. Berikut hasil dan pembahasan dari kajian kami. Pada pertumbuhan terdapat distribusi frekuensi panjang. Pada distribusi frekuensi panjang terlihat bahwa pada selang kelas 132 hingga 140 yang tertinggi, yang dimana berarti ukuran ikan selar kuning yang ditangkap merupakan ukuran yang sedang. Selanjutnya terdapat hubungan panjang dan bobot ikan selar kuning yang didapatkan nilai determinasi sebesar 0,3466 dan penambahan panjang setiap satu satuan sebesar 2.538 dan juga pola pertumbuhan didapatkan bahwa ikan selar kuning memiliki pola pertumbuhan isometrik. Hal ini berarti pertambahan panjang dan bobot dari ikan selar kuning seimbang. Berikutnya adalah tabel hubungan panjang dan bobot ikan selar kuning sama seperti sebelumnya, didapatkan nilai determinasi yang memperlihatkan bahwa hubungan panjang dan ikan selar kuning memiliki variasi. Selanjutnya, faktor kondisi dari ikan selar kuning yang tertinggi terdapat pada bulan Juni dan pada bulan selainnya yaitu Maret dan September didapatkan rata-rata yang sama yaitu sekitar rentang 1. Berikutnya, pada reproduksi, didapatkan bahwa proporsi kelamin antara ikan jantan dan ikan betina ikan selar kuning yang kami teliti tidak seimbang. Hal ini dikarenakan X-hit lebih besar dibandingkan X-depth-nya. Selanjutnya, merupakan tingkat kematangan gonad dari ikan jantan. Tingkat kematangan gonad ikan jantan didominasi pada TKG 1, dan pada tingkat kematangan ikan betina didapatkan dominasinya pada TKG 3. Indeks kematangan gonad ikan selar kuning didapatkan tertinggi pada TKG 4. Selanjutnya pada ikan betina, IKG yang tertinggi terdapat pada IKG 3. Berikut adalah grafik dari hubungan fekunitas dengan panjang total. Didapatkan bahwa fekunitas ini menurun dengan nilai determinasi 0,1056 yang mana hubungan ini tidak kuat. Pada hubungan fekunitas dengan bobot jenis didapatkan juga bahwa fekunitas menurun sebesar 0,478 dengan nilai determinasi mendekati 0, yang berarti hubungan antara fekunitas dan bobot jenis ikan selar kuning tidak kuat. Selanjutnya, diameter telur ikan selar kuning. Dapat dilihat bahwa diameter telur ikan selar kuning ini memiliki satu puncak pemijahan, yang berarti ikan selar kuning memiliki pola pemijahan total spawner. Selanjutnya, pada makanan ikan selar kuning dapat dilihat dari ketiganya, yaitu pada total IP jantan dan IP betina didapatkan Pleurosigma sebagai makanan dengan persentase tertinggi.
Pada IP total didapatkan Pleurosigma sebagai eh, makanan utama dari ikan selar kuning. Sedangkan pada IP jantan didapatkan bahwa Pleurosigma memiliki nilai sebesar 33%, yang mana berarti itu merupakan makanan pelengkapnya. Eh, dan juga pada IP betina didapatkan Pleurosigma sebesar 67%, yang merupakan makanan utama dari ikan selar kuning. Berikut merupakan luas relung dari ikan selar kuning sebesar 0,026 untuk jantan dan 0,034 untuk betina. Nilai ini mendekati hasil 0, yang mana jika nilai BA mendekati hasil 0, berarti luas relungnya mengatakan bahwa ikan selar kuning ikan yang selektif dalam memilih makanan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa tumpang tindih dari ikan selar kuning ini tinggi. Hal ini dikarenakan nilai mendekati satu, yang berarti makanan ikan selar kuning jantan dan ikan selar kuning betina sama dengan nilai kompetisi antara ikan selar kuning jantan dan ikan betina berarti kuat. Persamaan ini didapatkan bahwa terdapat nilai minus dengan nilai determinasi yang terlihat rendah. Karena mendekati nol, berarti hubungan dari panjang tubuh ikan tidak mempengaruhi volume makanan. Selanjutnya, panjang unsur relatif ikan didapatkan 0,5964, yang mana hal ini di bawah satu, yang berarti ikan selar kuning tergolong kepada ikan karnivora. Lanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan kami yaitu pola pertumbuhan dari kasal kuning merupakan isometrik dengan dominasi TKG jantan satu dan dominasi TKG betina 3, dengan faktor kondisi yang stabil. Dalam kondisi baik, nilai nisbah kelaminnya tidak seimbang. Pola pemijahan terus spawner, makanan utama Pleurosigma, dan termasuk karnivora serta selektif dalam mencari makanan. Sarannya, untuk manajemen, pantau rasio kelamin dan hindari penangkapan ikan pada TKG rendah. Konservasi, jaga kualitas ekosistem untuk mempertahankan faktor kondisi ikan dan memastikan ketersediaan sumber pakan utamanya. Untuk penelitian, lakukan penelitian lebih lanjut eh, terkait ikan selar kuning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.